Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa mendatangkan sebuah pemahaman dan tentunya ya harapannya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadiniyah wa liqiniyatin sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Ya. Baik, gimana kabarnya hari ini teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan bahagia, kondisi baik gitu ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori kepribadian Carl Gustav Jung dan juga Alfred Adler ya. Struktur psike atau kepribadian ya menurut Jung dan juga Adler tentang alam sadar dan juga alam bawah sadar. Dalam alam bawah sadar terdiri dari alam bawah sadar personal dan juga alam bawah sadar kolektif ya. Alam bawah sadar personal ini mencakup semua pengalaman individual karena dibentuk oleh pengalaman individual untuk diri kita sendiri dan terasa unik gitu ya, dan antara satu dengan yang lain bisa jadi memang berbeda. Nah, pengalaman individual ini berarti lebih kepada sesuatu hal yang dialami oleh masing-masing individu yang berkaitan dengan kepribadian secara individu personal. Sementara alam bawah sadar kolektif, ini isi alam bawah sadar kolektif yang berpengaruh besar dalam pikiran, emosi, dan juga tindakan seseorang. Karena kita tahu sendiri, kajian dari psikologi sendiri berkaitan dengan pikiran, emosi, dan juga tindakan seseorang dan bertanggung jawab untuk banyak mitos, legenda, dan keyakinan religius manusia. Ya, semisal gitu ya, di budaya Jawa kita tahu tentang, kalau kalian mengenal tentang Candi Olo gitu ya. Candi Olo itu satu keyakinan ketika sore menuju maghrib gitu ya, kenapa anak-anak kecil diminta untuk tidak berkeliaran di luar rumah gitu ya. Dan ini bisa jadi karena memang yang secara turun-temurun diyakini, kemudian turunkan keyakinan-keyakinan ini pada keturunan-keturunannya ya, sehingga mempengaruhi sekali secara pikiran, emosi, dan juga tindakan seseorang. Mitos itu juga berpengaruh juga ya, ketika di satu tempat tertentu dianggap misterius gitu ya, atau angker bahasa kita ya. Ya pasti kita ketika kita lewat di daerah yang dimaksud tersebut ya, bisa jadi kita akan merasa ketakutan gitu ya. Kemudian dari segi pikiran kita sudah sudah takut sendiri gitu ya, padahal realitanya bisa jadi tidak ada apa-apa di tempat tersebut. Itu alam bawah sadar kolektif. Nah, berkaitan dengan struktur kesadaran ya, kesadaran mempunyai dua komponen pokok, yaitu fungsi jiwa dan juga sikap jiwa, yang masing-masing mempunyai peranan penting dalam orientasi manusia dalam dunianya. Satu, fungsi jiwa ya, suatu bentuk aktivitas kejiwaan yang secara teori ya tidak berubah dalam lingkungan yang berbeda-beda, yang sifatnya itu rasional dan juga irasional. Sementara sikap jiwa ini arah daripada energi psikis umum atau libido yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dunianya. Jadi kalau fungsi jiwa ini lebih kepada keberfungsian, kemanfaatan, aktivitasnya. Kemudian sementara sikap jiwa ini lebih kepada satu energi psikis dari libido ini ditunjukkan dalam bentuk kondisi ya, sikap yang seperti apa, tindakan yang seperti apa yang mampu diobservasi gitu ya, sikap jiwa. Nah, kemudian menurut Adler dan juga Jung ya, terkait dinamika kepribadian, menyampaikan tentang konsep kausalitas dan juga teleologi. Apa itu kausalitas? Ya, kausalitas adalah
peristiwa-peristiwa masa kini yang memiliki asal-usul di dalam pengalaman-pengalaman sebelumnya. Sementara teleologi meyakini bahwa peristiwa-peristiwa masa kini dimotivasikan oleh tujuan-tujuan dan aspirasi-aspirasi ke depan mengarahkan ke tujuan seseorang. Jadi kalau simpelnya gitu ya, kausalitas ini kausal sendiri sebab akibat gitu ya. Sesuatu hal terjadi yang terjadi saat ini bentukan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, ada historis sebelumnya. Ya, contoh semisal mengapa ya saat ini ya seseorang cenderung dia menjadi pribadi yang pesimis atau menjadi pribadi yang minder gitu ya, pribadi yang kurang percaya diri ya. Bisa jadi ketika dirunut di masa lalunya ya, disebabkan karena pola asuh dari orang tuanya yang terlalu otoriter, menekan, membentak dan juga dengan cara-cara yang kasar gitu ya, sehingga menjadi trauma ataupun frustasi pada anak, tertekan dan yang lain-lain, sehingga dia tidak muncul ya dari sisi kepercayaan dirinya gitu ya, ataupun konsep diri yang mengarah kepada kemandirian ya, kemudian berani tampil dan yang lain-lain ya. Ini tidak muncul karena di historis pengalaman masa lalu anak ya, karena sering tertekan ya tadi ya, kemudian dia menjadi frustasi dan yang lain-lain. Nah, ini sebagai sebuah kausalitas gitu ya. Peristiwa hari ini, masa kini memiliki asal-usul di dalam pengalaman-pengalaman sebelumnya. Sementara teleologi meyakini bahwa ya ini peristiwa dimotivasi tujuan-tujuan. Jadi kalau semisal kausalitas tadi adanya hubungan sebab akibat, apa yang ada saat ini dipengaruhi oleh masa yang kemarin, masa lalu ya. Sementara teleologi ini lebih kepada mengarah kepada satu tujuan tertentu, satu titik tertentu. Tujuannya apa? Gitu ya. Kalau semisal seseorang sudah memiliki tujuan ingin berubah, ingin berbenah secara kepribadiannya dulu ya. Dulu dia kurang mandiri, sekarang dia berusaha untuk lebih mandiri. Bagaimana upayanya gitu ya, dan pastinya antara motivasi, niat, tekad yang dimiliki oleh individu ya dengan mengarah pada goal tertentu, ini harapannya bisa membangkitkan energi-energi psikis. Dia semakin semangat ya, termotivasi dan juga benar-benar mengusahakan, mengikhtiarkan ya, berjuang, memperjuangkan mimpi-mimpi dan juga tujuan dan juga harapan-harapannya. Kemudian selain teleologi dan kausalitas ya, disampaikan pula teori tentang progresi dan regresi ya. Untuk mencapai realisasi diri, manusia dihadapkan kepada lingkungan luar dan juga lingkungan batin. Progresi sendiri adalah adaptasi kepada dunia luar yang melibatkan aliran maju energi psikis, sementara regresi adalah adaptasi dengan dunia batin mengandalkan arus mundur energi psikis. Tipe-tipe psikologis ya, yang pertama terkait sikap-sikap diidentifikasikan sebagai kecenderungan untuk beraksi secara khas ya. Sementara introversi tertutup ya adalah membalikkan energi psikis ke dalam sebuah orientasi terhadap subjektivitas, dan orang dengan tipe introversi ini selalu mendengarkan ya, lebih selalu mendengarkan dunia batin dengan semua fantasi, mimpi dan juga persepsi yang terindividualisasikan. Ekstraversi ya adalah sikap yang mengarahkan energi psikis keluar sehingga seseorang diorientasikan menuju sesuatu yang objektif dan menjauh dari subjektif. Fungsi-fungsi ya terdiri dari mengindra, berpikir, merasa dan juga mengintuisi. Dalam hal berpikir ya, nanti kita akan melihat bagaimana perbedaan antara keduanya, baik introversi dan juga ekstroversi dari sisi berpikir, feeling dan yang lainnya gitu ya. Yang pertama, berpikir adalah aktivitas intelektual logis yang menghasilkan rantai ide-ide. Dan orang yang ekstrovert sangat mengandalkan pikiran-pikiran konkret, namun mereka juga menggunakan ide abstrak jika ide dikeluarkan oleh orang lain. Jadi intelektualnya lebih kepada
orang-orang extrovert ini ya mengandalkan sesuatu hal yang sifatnya objektif dan juga konkret. Empirisnya seperti apa gitu ya. Kemudian dari sisi perasaan, feeling, untuk menggambarkan proses evaluasi suatu ide atau peristiwa, orang yang ekstrovert akan menggunakan data objektif untuk melakukan evaluasi. Dan orang yang introvert akan melandaskan penetapan nilai utama pada persepsi subjektif lebih daripada fakta objektif. Kalau tadi orang ekstrovert lebih mengutamakan fakta objektif gitu ya, tapi kalau orang introvert dari sisi perasaan, feeling dia ini penetapan nilai utamanya itu pada persepsi subjektif dia. Ya, intuisinya kuat dan yang lain-lain gitu ya. Dari segi penginderaan ya, fungsi yang menerima stimuli fisik dan mentransmisikan ke sadar perseptual ya. Persepsi ini tidak tergantung pada pemikiran logis atau perasaan, melainkan hadir sebagai fakta dasar yang absolut pada diri setiap orang. Karena memang dari sisi biologis ya, kita punya yang namanya panca indera gitu ya, stimulus respon. Stimulus, ketika ada stimulus, bagaimana dari sistem syaraf dan yang lain-lain ya, ini nanti sudah secara otomatis bekerja sama ya, sudah secara otomatis bekerja yang menghasilkan sebuah rangsangan-rangsangan tertentu. Stimuli fisik mentransmisikan ke sadar perseptual, sehingga individu itu mempersepsikan satu objek apa yang kemudian baik itu dari segi visual, indera penglihatan, ya, pendengaran, peraba, penciuman gitu ya. Nah, ini dari segi penginderaan. Dan orang yang ekstrovert akan memahami secara objektif terhadap stimuli eksternal yang sama dengan stimuli eksis dalam realitas. Sementara orang yang introvert sebagian besar terpengaruh oleh sensasi-sensasi subjektif penglihatan, bunyi, cita rasa, sentuhan, dan sebagainya. Jadi kalau dari segi penginderaan, orang-orang introvert ini lebih terpengaruh oleh sensasi subjektif mereka, bunyi gitu ya. Dan memang dari segi penginderaan itu dia maksimalkan karena persepsi subjektif. Sementara yang orang ekstrovert gitu, dia lebih mengarahkan kepada eksis dalam realitas gitu ya, objektifnya seperti apa, dia mendengarkan dari lingkungan seperti apa dan yang lain-lain. Dari segi pengintuisian, persepsi yang melampaui kerja kesadaran ya, intuisi berbeda dengan merasa karena lebih kreatif, bahkan seringkali menambahkan elemen-elemen dari penginderaan alam sadar. Orang yang ekstrovert akan berorientasi ke arah fakta-fakta di dunia eksternal, ya, sama seperti penginderaan tadi. Mereka akan memahami secara subliminal, ya. Orang yang introvert akan berorientasi oleh persepsi bawah sadar, fakta-fakta yang dasarnya subjektif dan memiliki sedikit kemiripan dengan realitas eksternal. Ciri introversi dan ekstraversi, ya, dan kita harus memahami bahwasanya ada di antara introvert dan juga ekstrovert ini ada tengah-tengah, yaitu ambivert. Tapi memang apa yang disampaikan oleh Carl Gustav Jung dan juga Adler hanya mengkategorisasikannya dengan dua tipe, introvert dan juga ekstrovert, tetapi kita tahu ya, ilmu pengetahuan senantiasa dinamis gitu ya, berkembang terus, dan sekarang sudah berkembang ya, dari antara introvert dan ekstrovert ada yang dikatakan sebagai ambivert ya. Introvert ya cocok menjadi ilmuwan ya, sibuk dengan pikirannya sendiri, emosinya datar, mengambil jarak dengan orang lain, kurang perhatian, keras kepala. Dari sisi perasaan ya, cocok menjadi seniman, pendiam, kreatif, perasaan emosionalnya kuat, sederhana gitu ya. Dari sisi penginderaan cocok menjadi pelukis, kalem ya, senang terbenam dalam situasi pribadi, kontrol pribadi kuat ya. Dan dari sisi pengintuisian cocok menjadi peramal ya, terisolir oleh dunia, primordial dan juga tidak praktis. Sementara yang ekstravert atau ekstraversi dari segi berpikir cocok menjadi matematikawan, fisikawan ya. Dan dari segi perasaan ya cocok menjadi politisi, senang bergaul, senang dipuji, mudah menyesuaikan diri, adaptasinya bagus mereka ya. Dan mungkin dari segi profesi gitu ya, kalau orang-orang introvert ini orang-orang yang suka bekerja di balik layar gitu ya, orangnya tekun, rajin gitu ya, dan gigih gitu ya. Sementara orang-orang ekstrovert ini mungkin pekerjaan-pekerjaan dengan jenis yang lebih banyak berhubungan, berinteraksi dengan banyak orang, marketing ya, atau sales dan yang lain-lain. Perkembangan kepribadian ya,
pada masa kanak-kanak ya, kemudian masa muda, paruh baya, usia senja gitu. Dan ada pula pembahasan tentang realisasi diri ya. Apa sih realisasi diri? Realisasi diri adalah puncak dari proses-proses psike yang diungkapkan oleh Yang dan dapat melihat kepribadian secara utuh. Dan orang yang telah mencapai tahap ini adalah orang yang mampu meminimkan persona, mengenali anima dan juga animus, mencapai keseimbangan introversi dan juga ekstraversi, dan sudah mengembangkan 4 fungsi psikologi sampai ke tingkat superior. Sehingga ketika dia mampu merealisasikan diri dia mampu self disclosure gitu ya, mampu mengungkapkan dirinya dan yang lain-lain ya. Ini bentuk dari seseorang yang sudah secara utuh ya, melihat kepribadian secara utuh dan sudah mencapai pada tahapan realisasi diri. Berkaitan pula dengan arketip ya. Apa itu arketip? Imaji-imaji masa lalu yang berasal dari alam bawah sadar kolektif ya. Tadi sudah saya contohkan ya, arketip ini ketika berkaitan dengan mitos gitu ya, alam bawah sadar kolektif ya, sehingga berpengaruh sekali terhadap pikiran, perasaan dan juga sikap perilaku seseorang. Arketip sifatnya lebih umum dan berasal dari kandungan alam bawah sadar kolektif ya. Arketip harus dibedakan dari insting. Kalau insting secara naluriah ya, manusia tuh punya insting hidup dan juga insting mati. Yang mendefinisikan insting sebagai impuls fisik bawah sadar bagi tindakan, sedangkan ya dia melihat arketip sebagai tandingan insting karena bersifat psikis. Baik arketip maupun insting bersifat bawah sadar dan keduanya dapat membantu pembentukan kepribadian. Jadi kalau memang ingin membentuk sebuah kepribadian yang disentuh pada insting dan juga arketip ini ya, hal-hal yang sifatnya memang mempengaruhi yang sangat kuat terhadap pikiran, perasaan dan juga tindakan seseorang. Ini apa gitu. Dan arketip yang paling dikenal meliputi persona, shadow ya, anima, animus, great mother, with old man ya, hero dan juga self. Ya, berkaitan dengan biografi Adler ya. Adler sendiri ya, kelahiran di Wina dan menjadi seorang psikiater ya. Dan Adler mengembangkan ide-idenya ya, yang bisa jadi menyimpang dari ide Freud dan juga anggota lain di masyarakat Wina. Dan ide-idenya ya berkaitan dengan ya, kalau tipe gitu ya, kalau ketiga teori yang disampaikan ya, pandangan-pandangan pokok secara umum, Freud ya, tingkah laku manusia didorong oleh insting-insting yang dibawa sejak lahir. Sementara Carl Gustav Jung menyatakan bahwa tingkah laku manusia dikuasai oleh arketip-arketip yang dibawa sejak lahir. Sementara Adler berpendapat bahwa manusia pertama-tama dimotivasi oleh dorongan-dorongan sosial. Jadi kalau Freud dan juga Jung lebih kepada masuk pada diri individu pribadi gitu ya, tapi Adler dimotivasi oleh dorongan-dorongan sosial. Tentang finalisme fiktif, perjuangan ke arah superioritas, perasaan inferioritas dan kompensasi, minat kemasyarakatan dan juga gaya hidup. Dan yang pertama, finalisme fiktif ya. Adler dipengaruhi oleh filsafat Hans Vaihinger ya, di dalam bukunya Vaihinger mengemukakan gagasan aneh namun memikat bahwa manusia hidup dengan banyak cita-cita yang semata-mata bersifat fiktif, yang tidak ada padanannya dalam kenyataan. Kadang memang kalau kita hanya mimpi saja tanpa ada realita gitu ya, itu juga pada akhirnya tidak akan bisa mencapai hope, goal dan juga orientasi di dalam hidupnya. Adler menemukan ide bahwa manusia lebih dimotivasikan oleh harapan-harapannya tentang masa depan daripada pengalaman-pengalaman masa lampau. Dan antara Vaihinger maupun Adler tidak percaya pada nasib atau takdir, melainkan hadir secara subjektif. Kemudian yang kedua, perjuangan ke arah superioritas ya. Adler mencapai kesimpulan bahwa agresi lebih penting daripada seksualitas. Kemudian impuls agresif itu diganti dengan hasrat akan kekuasaan. Dan tujuan final manusia yakni menjadi agresif, menjadi berkuasa, dan juga menjadi superior. Karena kita tahu ya
secara alami gitu ya, secara seleksi alam gitu ya, manusia itu memang butuh untuk berlangsung dalam hidup ya. Bisa jadi ingin menguasai orang lain. Dalam proses penyesuaian keberlangsungan hidup itu ada proses-proses yang namanya agresivitas, keinginan berkuasa, dan juga ingin menjadi orang yang paling gitu ya, superior di antara yang lain. Dan Adler mengakui bahwa dorongan ke arah superioritas itu dapat menjelma dengan beribu-ribu cara yang berbeda-beda, dan bahwa setiap orang mempunyai cara konkret masing-masing untuk mencapai atau berusaha mencapai kesempurnaan. Kemudian ada perasaan inferioritas dan juga kompensasi. Ya, kita tahu inferior, ada superior gitu ya. Dan Adler mengamati bahwa orang yang mempunyai organ yang cacat seringkali berusaha mengkompensasikan kelemahan itu dengan jalan memperkuatnya melalui intensif. Jadi dari kompensasi kan berarti lebih kepada ganti rugi lah istilahnya gitu ya. Dari kalau semisal kompensasinya apa atau bentuk gantinya seperti apa gitu ya. Dan perasaan inferioritas ini bukan suatu pertanda abnormalitas, melainkan penyebab segala bentuk penyempurnaan dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, manusia didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi inferioritasnya dan ditarik oleh hasrat untuk menjadi superior. Kemudian minat kemasyarakatan, minat sosial merupakan kompensasi sejati yang tidak dapat dielakkan bagi semua kelemahan alamiah manusia individual. Setiap orang berada dalam konteks sosial sejak hari pertama kehidupannya dengan bekerja demi kepentingan umum manusia melakukan kompensasi bagi kelemahan-kelemahan individualnya sendiri. Ya. Dan menurut Adler juga manusia dimotivasi oleh minat sosial bawaan yang menyebabkan ia menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Berkaitan dengan gaya hidup, ya. Gaya hidup merupakan prinsip ideografik Adler yang utama dan menjelaskan keunikan seseorang. Jadi bagaimana prinsip sistem dengan kepribadian individu ini kemudian menjadi ciri khas gitu ya, atau gaya lifestyle dari masing-masing individu yang bisa jadi terpengaruhi oleh orang lain gitu ya. Dan Adler menyatakan bahwa gaya hidup sebagian besar ditentukan oleh inferioritas khusus ya, entah hayalan atau nyata yang dimiliki seseorang. Dan gaya hidup ini merupakan kompensasi dari suatu inferioritas khusus. Ya, contoh ya yang bisa kita lihat ya, biar dikira anak gaul gitu ya. Dia juga mengikuti tren-tren yang saat ini ya, up to date-nya seperti apa. Tentang diri kreatif ya. Dan konsep tentang diri kreatif ini menjadi satu puncak prestasi yang disampaikan atau menjadi pandangan dari Adler gitu ya, sebagai teori tikus kepribadian ya. Ketika ia menemukan daya kreatif dalam diri, semua konsepnya yang lain ditempatkan di bawahnya ya, akhirnya ditemukan juga penggerak utama. Dan diri kreatif yang bersifat padu, konsisten dalam struktur kepribadian, dan ketika hidup kreatif ya, manusia akan membentuk kepribadiannya dan membangun kepribadiannya ini dengan berhubungan dengan lingkungannya gitu ya, yang pada akhirnya dengan diri kreatif menjadi ciri khas, oh dia tuh pribadi yang seperti ini gitu ya, pribadi yang kreatif, pribadi yang mampu memberikan masterpiece karya-karya tertentu gitu ya. Itu berkaitan dengan kepribadian seseorang ketika dia ingin berkaitan inferioritas dia, kekurangan dia gitu ya, dan kemudian dia ingin bertumbuh, ingin berbenah ataupun memperbaiki dari sisi kepribadian mereka. Nah, dan secara ringkas dapat dikatakan bahwa Adler menciptakan teori kepribadian yang lebih humanistik ya, dan merupakan antitesis atau bertolak belakang dengan konsep yang disampaikan oleh Freud tentang individu ya. Dan konsep Adler tentang hakikat kepribadian ya, sejalan dengan pengertian populer saat ini bahwa individu-individu itu dapat menjadi tuan
bukan korban dari suratan tangannya. Jadi oke lah kalau kita pendekatannya dari sisi agama, kita meyakini takdir gitu, tetapi manusia sebagai kadar, sebagai hamba, kadar sebagai Abdullah gitu ya, bagaimana kemudian peran dia sebagai manusia untuk bisa berupaya semaksimal mungkin untuk dapat meraih apa yang dicita-citakan, untuk dapat meraih apa yang memang menjadi harapannya. Dan observasi empiris Adler sebagian besar dilakukan di lingkungan terapi dan paling banyak berupa rekonstruksi tentang masa lampau ya, sebagaimana diingat oleh penilaian-penilaian ya atas tingkah laku sekarang berdasarkan laporan-laporan verbal. Jadi nanti bagaimana dari klien bekerja sama dengan informan yang memang dekat dengan klien gitu ya, ditanyakan gitu, contoh ya seperti praktek konseling, terapi tertentu gitu ya, bagaimana kemudian bisa memberikan pendekatan yang tepat, efektif, efisien terhadap satu kondisi yang dialami oleh klien gitu ya, berkaitan dengan kepribadian. Nah, urutan kelahiran ya. Adler mengamati bahwa kepribadian anak sulung atau berkaitan urutan kelahiran, anak tengah, anak bungsu dalam suatu keluarga akan berlainan dari segi kepribadiannya. Anak yang lahir pertama atau sulung mendapatkan sampai anak kedua lahir dan kemudian ia segera diturunkan dari posisi yang menyenangkan dan harus membagi kasih sayang orang tua dengan bayi adiknya yang baru lahir. Sehingga pengalaman ini membuat anak sulung bertingkah macam-macam seperti membenci orang lain, merasa tidak aman, insecure gitu ya, cemburu, dan orang-orang yang neurotik, penjahat, pemabuk ya, kerap kali itu adalah anak sulung. Tapi ini tidak bisa kita samaratakan gitu ya. Ini kan berdasarkan teorinya Adler. Bisa jadi ketika kondisi realitanya yang ada saat ini ya, bisa jadi tidak bisa kita samaratakan seperti itu. Kondisinya seperti apa, konteksnya seperti apa gitu ya. Jadi bisa jadi teori yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh psikologi ini ada benarnya, ada kesesuaiannya, ada tidaknya kan gitu kan, karena memang psikologi juga dinamis gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kita mampu mengambil dari sisi positif dan juga tepatnya seperti apa. Kemudian ciri anak kedua ya, ambisius ya, dan selalu ingin melebihi kakaknya, cenderung memberontak dan iri hati. Tetapi pada umumnya ia lebih dapat menyesuaikan diri dengan lebih baik ya daripada adik dan kakaknya. Anak bungsu, anak yang sering dimanjakan ya, yang kemudian besar ia mengandung banyak masalah dan menjadi orang yang neurotik. Tapi memang kita tidak bisa kita samaratakan semuanya. Nah, berkaitan ingatan-ingatan awal. Ingatan-ingatan awal ya, yang dilaporkan oleh seseorang merupakan kunci penting untuk memahami gaya hidup dasarnya. Dan ingatan ini ya, yang menunjukkan peristiwa-peristiwa di masa lalunya gitu ya, atau diminta untuk mengingat kira-kira apa sih yang menjadikan seseorang itu merasa ada traumatik tertentu gitu ya. Dan saya yakin hal-hal yang sifatnya sangat menyenangkan ataupun sangat menyakitkan sampai kapanpun itu akan menjadi satu ingatan yang sangat kuat gitu ya, sesuatu hal yang ekstrim. Kemudian pasti saya yakin dari teman-teman masih mengingat siapa guru waktu TK yang paling berkesan buat Anda gitu ya, karena memang merasa kamu di masa TK itu senang gitu ya. Begitupun sebaliknya, peristiwa-peristiwa yang membuat kamu ada perasaan sakit hati dan yang lain-lain gitu, trauma dan yang lain-lain, itu juga sampai sekarang pun juga akan masih tetap ingat. Hal-hal yang berkaitan dengan perasaan itu akan lebih menancap kuat dalam memori. Pengalaman masa kanak-kanak ini juga berpengaruh sekali ya. Dan tiga faktor penting ya menurut Adler ya, anak-anak memiliki inferioritas dan juga anak-anak yang dimanjakan, anak-anak yang terlantar, dan anak yang memiliki kelemahan fisik atau jiwa ya, menanggungkan beban berat dan mungkin kurang mampu menghadapi tugas-tugas kehidupan. Mereka seringkali menganggap dirinya sebagai orang yang gagal ya.
dan bagaimana dari sisi inferioritas atau ketidakmampuan yang dimiliki ini, ketika dia tidak mampu menghadapi konflik yang dialami, ya bisa jadi nanti mengarah kepada neurotik tertentu. Tapi kita tidak bisa menyamaratakan semuanya, semua generalisir sama seperti itu, gitu ya. Jadi dia untuk kepribadian ini nanti kita harus bisa memahami bahwasanya kondisi yang dialami oleh masing-masing individu saat ini, gitu ya, kepribadian yang terbentuk ini bentukan dari banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, gitu ya, tidak hanya pure ya dari segi masa lalu saja, tapi karena ini kita membahasnya dari pendekatan psikoanalisa, bagaimana pendekatan kepribadian ini kita melihatnya dari sisi peristiwa-peristiwa di masa lalu. Begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.